Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, kembali lagi dengan saya, Menondi Official. Jadi hari ini Bang Mai mendapatkan kesempatan buat bincang santai seputar musik lagi, geng. Hari ini Bang Mai agak unik sekali. Orang ini nggak bawakan lagu daerah, tapi dia bawakan lagu Indonesia dengan versi dia, yaitu versi. Katanya sih ini lagu buat lomba sih. Buat lomba ya, yang diadakan oleh salah satu orang best juga Indonesia, yaitu Bang Ari Raso ya. Saya sudah pernah tengok headline-nya ya. Mungkin langsung kita langsung kita mulaikan saja lah live streaming kita bareng dia, yaitu Bang Ferdinson. Oke, Bang Ferdinson udah masuk ya. Ferdinson. Halo. Halo, shalom. Salam yuk. Salam yuk. Hai, kabar? Baik. Baik, wah. Lagi di mana nih? Lagi di Basecamp kita. Basecamp studio video dan foto. Oh, lagi di studio. Oke, yuk. Sebelumnya, Bu, mulai kita makan diri kita. Mungkin ada ayung yang pinawaan kita nyansai sebenarnya, dan tim kita. Oh, namaku kan Freddy. Nama singkatnya Freddy ya kan. Iya. Timku kan sebenarnya bertiga. Yang tua ada vokal, sape, main gitar. Vokalnya aku namanya Fanny Guge, gitarnya namanya Bobo, dan sampenya biasalah saya gian aku. Akhiran juga kliknya udah sering juga nilik tiap pernah nampil ya kau wah. Jadi nak heran muamu kitanya mana nak heran ke aku. Dah pernah lihat. Ngopi lo. Ngopi lah, ngopi. Santai kita ngomong santai ya kita. Jadi awal kita ngikut lomba ini tahu dari siapa sih sebenarnya? Lomba yang ini kan kita ini ada lomba yang ketiga nih kan. Ini sekarang lomba yang ketiga. Itu lombanya ADMS. Oh, beda dengan yang kemarin berarti ya? Yang kemarin Ari Lasso, Puji Tuhan menang. Dari 800 peserta, Puji Tuhan masuk 3 kita. Ya. Itu dari Bang Ari Raso. Berarti udah selesai yang itu. Udah selesai. Sekarang yang ADMS yang kita kejar nih. Dari ADMS. Ini yang kedua. Yang ketiga lagu ciptaan. Yang ketiga mengenai COVID-19, mengajak seluruh masyarakat Indonesia. Oh, saya kira tuh lombanya ini masih yang kemarin tuh, yang waktu kalian yang Ari Raso tuh, yang kalian dapat juara yang sempat di SS kan, pas tuh di posting itu. Kukira ini masih kelanjutan lomba yang kemarin. Berarti yang lomba yang kemarin tuh udah selesai lah ya? Udah selesai. Itu lomba cover. Nah, sekarang lagu ciptaan kita. Oh, ciptaan sendiri. Project yang pertama yang kemarin tuh kan bawakan lagu Indonesia Pasti Bisa kan? Yang pertama project pertama itu bukan yang Bang Ari Raso kemarin tuh. Oh, itu project kedua. Oh, kedua. Nah, yang pertama tuh Ella Betra. Yang bintang Kak Lang itu. Oh ya, aku pernah pada nontonnya. Itu kan ceritanya pertama tuh belum kita kan buka usaha. Yap. Karena kita kena COVID nih, jadi usaha tuh down semua kan, rasanya kan. Sekarang kita juga buat konten video. Jadi sekarang masalahnya kita ikut lomba sekarang promosi untuk nama usaha gitu, Bang. Iya. Jadi kita tariklah anggota. Pertamanya ajak kawan, itu tadi namanya Fanny dengan Bobo. Mereka mau kita lomba cover. Itu ceritanya tuh.
Berarti dari lagunya waktu lomba cover Ella Bertang lah kita ini dibentuk ya. Pertama kali di situ. Oh. Buat penamaannya nih gimana? Kok kayak unik ya? Pernah dengar merek-merek leader gitu atau korek api gitu? Korek api kriket. Itulah. Itu pertamanya tuh kan belum kita kasih nama. Mungkin agak sinkron bro, agak sinkronkan kameranya. Biar mereka enak nonton. Pertama kan kita belum ada kasih nama. Jadi kan belum kita ini nih untuk masalah nama-nama tim nih, jadi belum ada. Pas untuk Ari Lasso, itu baru dikasih nama. Buat agak siapa tuh yang siapa yang ngasih itu pertama? Kami artinya tuh apa lo? Jadi artinya tuh apa? Merek korek. Jadi artinya cuma merek korek. Nggak sinkron dong. Kata vokalis kan, kata vokalis ini yang si Pani ini kan, kalau kriket kan korek, kalau korek kan ada sumber-sumber api kan, jadi kita tuh harus membara gitu kalau kita ikut lomba katanya. Itu kata Pani, kita sih ikut ya. Cuman itu boleh sampai artinya ada di nama kalian nih. Itu masuk dari kriket. Luar biasa, singkat padat jelas tapi hasilnya mantap. Keren musik keren. Yang kedua yang Ari Lasso. Yap. Kita buat agak beda lagi kan, itu musiknya musik gitu. Ya. Jadi kita agak buat beda. Pertama kan agak musiknya indie, cuma gitar, vokal, sampai tanpa IDM. Itu yang Ella Betra. Yang kedua ada saran dari gitaris itu Bobo. Jadi Bobo ini kan ada kawannya nih, itu bernama Oni Project. Bang Oni. Oke, Edo Abel hadir. Oh, halo. Edo Abel. Yang nonton. Edu, guys. Jadi udah kita konfirmasi sama Oni pun mau ikut lomba yang untuk Ari Lasso. Akhirnya kita buat musiknya, kita latihan, habis itu tampil dengan bantuan si Yatno kan udah CS saya nih dari sanggar dulu tuh. CS. CS. Si Yatno nih, jadi dia bantukan masukkan sampai untuk recordnya nih dengan mengurangi durasi waktu kan, durasi yang di pamflet itu kan 59 detik. Dari Oni itu dari 1 menit lebih kita kurangi lagi jadi 59 detik. Itu dia. Dulu siapa nih pemilihan lagu waktu yang Bang Ari Lasso tuh, siapa yang milih lagunya tuh? Itu dari mereka. Itu kan lagu ciptaan Ari Lasso. Oh, berarti lo punya tuh buatkan lagu dari Bang Ari Lasso berarti? Ya, itu dari Ari Lasso. Yang kepikiran pertama untuk buat seperti itu aransemennya tuh siapa? Yang buat aransemennya tuh? Yang pikiran yang pertama. Itu jujur ya nih, yang dari Ari Lasso itu kita waktunya udah kemepet sekali dah. Jadi ikut gitar, ikut vokal, habis itu penyelesaiannya si Oni. Itu si Oni. Bang Oni hadir. Oke, siap. Jadi finishingnya itu si Oni. Ya. Jadi dah ada tugasnya masing-masing nih. Jadi yang videonya dari anggota saya kan buka studio video. Jadi yang musiknya si Oni. Jadi bagi tugas masing-masing, yakin dan percaya, itu aja intinya. Menguatkan satu sama lain kan. Berapa hari tuh dulu waktu prosesnya tuh, proses pembuatan lagunya tuh? Record dan lain sebagainya sampai finishing. Untuk yang musik ini Oni 2 hari sebelum dan dia selesaikan. Sebelum hari H. Besoknya hancur lebur lah. Itulah hancur lebur semuanya. Besoknya ini vokal baru datang ke Basecamp Studio dengan si gitar,
Di situ saya nih lagi record sampai nih, record sampai udah pokoknya udah mendadak semua lah. Udah mendadak semua, udah selesai. Malamnya kita buat videonya dari jam 8. Selesai tak selesai aja 11.50 menit. Berarti gas kan lah ya. Total bisa 4 hari 5 hari itulah ya. Full. Itulah tadi tuh. Serba mendadakannya, tapi hasilnya memuaskan kan. Waktu pertama lihat dianggap bagus sama Bang Ari Rasuni, apa nih perasaan dari kalian semua? Oh Bang Hendria itu, Bang Hengki hadir, Bang Hengki. Lo Bang Hengki. Personil semua nih. Ajar. Ajar. Apa perasaannya dulu pertama? Dibilang bagus sama Bang Ari. Pertama sih kaget ya. Kaget dan senang, nggak nyangka ya. Tapi kan kita berpikir anggapnya lah buat konten kan, kalah menang urusan belakang. Nah, iya. Kalah menang urusan belakang. Nah itu ya. Yakin dan percaya lah ya. Nah, yakin saya aja. Oke, kita sekalian promosi juga kan. Nah, saya promosi juga. Tapi kita termasuk cepat lah ya, gara-gara kalian ngikut lomba jadi cepat naik gitu Bang. Mungkin udah beberapa yang kenal kalian lah. Mungkin dah nekat. Ya kalau bisa dihitung ada berapa bulan bro kalian ini terbentuk bro? Pokoknya dari Ella Vetra kemarin. Dari Ella Vetra itu baru terbentuk. 2 bulan, 3 bulan gitulah ya. Mungkin lah, dah lupa juga. Si Edu yang tahu tuh. Edu nih juara nih. Edu. Edu ada support juga ya. Edu tahu nih tanggalnya nih. Oh, manusia ini rupanya berkontribusi juga dengan dirinya. Edu yang tahu nih. Oke, buat lomba yang ketiga ini kan buat lagu sendiri. Dapat inspirasi dari mana buat lagu Hitam Putih? Bagus lalu kulihatnya bah, walaupun belum di-upload. Aduh, masih udah banyak yang suka. Pertama kan infonya dari anggota juga, dari Grab People kan, nama usaha kami kan Grab People. Ya. Dari dapat info anggota, pertama kita mau buat konten video nih, kan ada 3 perlombaan, puisi, video, dan cipta lagu. Pertamanya video. Ini saran mereka kan pertama video, tapi mereka nih karena waktu juga nak terkejar, pas ada cipta lagu, saya bilang sama anggota ini bisa jadi sehari nih kalau kita buat lirik. Jadi kan yang buat lirik kan saya semua nih, kita latih sebentar, malamnya buat lirik semua, akhirnya terjadilah lagu Hitam Putih itu. Inspirasi dari mana bro, kalau boleh tahu bro? Hitam Putih kan asing lagi kalau kita dengar nih. Tapi kata-katanya kita buat puitis. Kata-katanya kita buat puitis. Hitam dan putih kan kita bisa lihat dari keadaan, sifat maupun karakteristiknya kan, betul kan? Tapi iya betul. Lomba ini menyangkut tentang COVID, kita sangkutnya ke keadaan. Dia terjadinya hitam putih. Mantap. Dan kita ngambil sampai 3 orang yang aransemen nih musik. Serius lalu kita nih buat lomba yang ini. Ada Yatno, ada Bang Oni, habis itu ada Edu Abel. Sampai 3 orang yang aransemennya saya lihat di bawah tuh. Yang ini kan termasuk ide saya juga kan. Saya ini mau buat agak beda gitu Pak. Kalau cipta lagu, apa kita nak buat sekalian wow gitu Pak. Kita buat wow sekali kan. Jadi saya mencoba mengkolaborasikan semua musisi-musisi yang dari Kalbar. Pertama saya yang pertama kan si Oni udah siap. Udah siap. Tanya Yatno Agi, Yatno pun udah siap. Itu saya chat Edu. Si Edu kan dari Sanggau, nggak salah saya. Atau udah dari Pontianak dia kan, saya chat, "Du, ada lomba nih, ikut ya?" Gas kata Edu kan. Gas kan? Udah, jadi semua nih ramaikan kan, tambah lagi vokalis itu Erika dengan si Yogi dengan Parcel. Jadi semua itu kita kolaborasikan semua.
Jadi Berarti yang siap untuk siap Oke, lanjut. yang mumpung mereka nih kan yang saya tahu nih macam Oni kan buka usaha. Iya. Buka usaha juga kan, itu namanya DM Studio. Yatno pun juga buka usaha juga, Pangereto Production. Dengan Edu juga buka usaha juga, 64 Record. Mantap. Jadi itu apa salahnya yang sama-sama buka usaha itu, termasuk saya juga kan, saya kan Grab People. Apa salahnya kita mencoba sama-sama promosikan gitu, Bang. Sampai 4 orang ya, sampai 4 label lah. 4 label kita masukkan di situ. Intinya buat wow sekali itu gimana caranya? Untuk pembagian ini kan maksudnya kan indie lalu ya, indie campur dengan pokoknya serba padu lah gitu, apa akustiknya ada, indinya ada dan idemnya ada. Yang bagian-bagiannya nih siapa nih? Si Yatno nih bagian apanya? Bagian aransemennya mana? Habis itu Bang Oni dan Edu nih bagian aransemennya mana? Kalau untuk yang pertama itu si Yatno pengerjaannya itu sampel dia pertama masukkan keyboard, cuma masukkan keyboard ya. Pertama kan dari saya kan udah latihan, saya mainkan gitar ya kan. Pertamanya kan kita buat agak biasa saja kan. Tapi di sini kita ada masukkan si Oni, jadi IDM tuh kita masukkan semua. Jadi gitar, sape, di situ keyboard masukkan semua. Nah, jadi untuk yang pertama, yang untuk sampelnya itu si Yatno. Keyboard dengan vokal sampel. Habis itu sisanya itu yang ke tengahnya Oni lagi yang ngerjakan. Udah si Yatno, Oni lagi. Nah, udah si Oni, si Edu lagi. Itu prosesnya atau ceritanya. Berarti cukup rumit juga lah ya kalau bisa dilihat-lihat ya. Termasuk cukup rumit juga lah. Pusing-pusing juga. Berapa hari bro waktu penyelesaian ini lagu bro? Kalau untuk semua musik tuh udah jadi hari Kamis yang lalu. Total berapa hari lah? Kurang tahu. Musik mau 1 minggu lebih kayaknya. 1 minggu lebih juga. Lama juga ya kan? Take video kita hari Jumat itu take video. Itu saya udah konfirmasi bantuan lah dari Capil itu Bang Petrus Marwan dengan Pak Paulus dengan komunitas Kaki Peduli dengan tim turne. Nah, itu dari usaha saya semua lah, saya mencoba gimana saling promosi gitu. Untuk yang Pak Paulus dengan Bang Marwan ini kan mereka itu memberikan masker. Misalnya dari budget saya sendiri saya belikan untuk ke panti asuhan. Jadi ada dokumenternya juga. Jadi untuk bantuan tenaga itu dari tim turne dengan Kaki Peduli. Jadi banyak pihak lah yang terkait buat project yang ini ya. Itulah dia. Banyak pihak. Untuk pemilihan vokalis nih kan tambah vokalis 3 orang kan, jadi 4 kan vokalisnya. Kenapa milih 3 orang nih? Yogi, Erika, habis itu Parzal dan dari Papua. Kenapa harus mereka yang nambahkan untuk di sound vokalnya? Untuk vokal pertama kan saya chat Erika aja. Itu pertamanya saya chat Erika. Mumpung Erika pun balasnya pun siap untuk ngisi vokal juga kan. Saya kirim sampel contoh dari saya. Di situ tag vokal dan tag vokal nih ada si Yogi. Yogi ini kan adiknya si Yatno. Jadi Yogi ini coba saya nyuruh masukkan suara 2. Si Yogi ini karena dua cewek udah ada, kita tambahkan 1 cowok. Udah setelah selesai tag vokal, tiba-tiba dapat info dari Parcel. Bang, kayaknya bisa lah ikut lomba nih Bang dengan Abang, kata Parcel kan. Ngapa dia ngomong lu? Dia ngomong Parcel yang bilang, ngapa baru dia yang mau? Dia pertama kan dah lama ngajak dia nih kan, tapi dia bilang nggak sempat, ada ikut lomba juga. Akhirnya yang lombanya yang tadi itu nggak bisa terkejar, akhirnya mau bareng sama kami gitu, Bah. Mau lah kan? Oke,
Malam itu juga langsung kita take video, take vokalnya. Pas malam dapat info dari dia, malamnya juga langsung take vokalnya. Nah, Yatno hadir Bang Yatno. Oh. Ada nggak sih bro kesulitan bro waktu penyelesaian back musik sama take vokalnya? Kalian kan nggak saat ibaratnya berpisah-pisah kali ya. Yatno di lain, bestu Bang On di tempatnya, bestu kamu dan Edu di tempatnya. Ada sih kesulitan waktu pengerjaan soundnya ini? Banyak lah kesulitan. nggak bisa lagi dipungkiri lah. Pokoknya Yatno pusing, si Oni pusing, si Edu pusing, saya pun pusing. Tapi karena semangat lah yang buat video musiknya tuh dengan vokal tuh jadi semua. Nggak bisa ngomong, pokoknya panjang lah ceritanya tuh. Nah, gitu ya. Untuk video klipnya, video klipnya ini kan sampai pakai 3 orang juga kan, kameramen dan 1 editor, sampai banyak juga dan memakan banyak tempat kan. Berapa hari tuh buat video klipnya dan kenapa harus pakai banyak tempat? Kalau take video itu kita gunakan satu tempat tapi ada misalnya nih kan kita pakai kan gereja Agustinus. Di gereja Agustinus itu ada juga SMP dengan Santa Monica. Nah, di situ juga di sebelah gereja ada panti asuhan. Kalau yang untuk Yatno dia mempunyai balik kampung, dia take videonya di Montonye Santo Petrus. Di mantonya ada sampai naik gunung tuh. Sampai naik gunung. Kalau gunung dia ada project lain lagi si Yatno. Oh, lain lagi. Kalau si Oni ini dia kabur kerja. Dia kabur kerja langsung dia take videonya di Gua Mariato. Tempat dia kerja. Kerja katanya nih. Tapi hasilnya memuaskan kan ya? Mantap lah, yang tukang editnya lah mungkin agak kewalahan dah. Tukang editnya kewalahan, makanya kami ngejar deadline juga kan. Jumat selesai tag, Sabtu, Minggu, Senin, itu harus selesai video. Hari Senin dah harus selesai. Jadi subuh baru selesai video tuh. Habis lah yang tukang edit 1 orang lagi. 3 hari itu proses ngeditingnya semua. 3 hari, makan 3 hari. Makan 3 hari. Itu pun termasuk cepat juga 3 hari. Biasa kan 1 minggu. Soalnya kita aplikasinya pun berat juga. Jadi ini kan belum diupload di YouTube nih. Berarti karya kalian ini bisa dikatakan tetap karya dari Cirkat sendiri, Cirkat akustik lah saya lihat, kan agak akustik banget kita ini kan. Habis itu gabungan kapan ini nanti lagunya nih? Kalau andaikan suatu hari viral, nah gimana tuh penyelesaiannya? Banyak orang nih yang terkait. Kalau untuk apakah mereka udah dapat kayak sejenis tip gitulah? Maksudnya gimana? Maksudnya tadi? Lagu ini kan saya lihat kan kita bicara nantilah andaikan viral naik, habis itu banyak yang tahu. Kan pasti yang tahunya kan dari Cirika sendiri kan yang buatnya, sedangkan di bawahnya itu kan banyak orang-orang dan banyak sekali kawan-kawan label musik kecil-kecil yang membantu. Apakah nanti ada penyelesaian dengan cara tip atau lain sebagainya, atau bagi hasil dari kan pasti masuk YouTube kan pasti dapat AdSense kan, dari AdSense itulah penghasilannya gimana nanti pembagiannya. Karena saya kan pertamanya nggak ada pikiran untuk kita masukkan ke YouTube nih, soalnya kita bicara untuk lomba ya. Nah, kalau menang masanya, tapi kalau untuk YouTube mungkin saya masukkan juga. Untuk masalah hasilnya mungkin kita pasti bagi semua lah. Kalau untuk YouTube pun pasti juga lama juga.
prosesnya. Nggak mungkin langsung. Pasti. Ah, gitu Pak. Nggak mungkin langsung. Vokalis Gitu Pak. vokalis penonton. Nah, itu baru masuk dulu vokalis. Oh, iya, vokalis. Baru 4 tidur kali dia tuh. Itu baru bangun tidur itu. Apa katanya teman ini? Aku sih sama apa deh? Aku sih sama, hasil sangat puas. Semoga hasilnya mengkhianati proses kita dari nggak mengkhianati proses kita sampai akhir. Wow, mantap. Pastilah puas. Keren kok video klipnya, habis itu musiknya keren. Waduh. Untuk proyek ke depan nih bro, apa nih bro? Habis nih. Proyek ke depan mungkin Atau nih lagu kita ini nantinya mau dibawakan ke single perdana kalian kah apa nih lagu yang ini? Apa cuman buat lomba saja? Bisa dinyanyikan banyak orang kak? Ya enggak banyak orang yang udah terlibat nih nanti, yang udah terlibat sekarang untuk lagu Hitam Putih. maksudnya gimana nih? Kurang jelas. Nanti kan kedepannya kan lagunya ini mau dijadikan single perdana kalian kah, ataupun nanti bisa dinyanyikan mereka yang udah terlibat kayak Edu kayak Yatno kan khusus lagu, habis itu Edu kan lagu juga. Kalau Bang Onek kan cuman buat kayak EDM gitu kan. Untuk yang Boleh nggak sih mereka bawakan itu nanti mereka diundang gitu di suatu acara kayak mungkin gawai atau pernikahan dan lain sebagainya. yang untuk lagu Hitam Putih ini kan ini sudah saya konfirmasi dari personel tiket. Kata si Fani dengan si Bobo pun dibilang jadikan ini album single perdana kita katanya kan, jadikan single perdana. Saya ikut juga nih, yes nih. Oke. Iya. Tapi yang untuk yang single perdana, tapi kita ini mencoba untuk kolaborasi semua, fit semua nih. Jadi bukan hanya kita bertiga, saya bilang gitu. Mumpungkan situasi pejiring lah ya. Nah, jadi kan mumpungkan situasinya COVID, jadi ada suara semua. Nah, gitu. Jadi kayak asik. Ya, penjelasannya. Nah, jadi kan dia tuh ada kalau ajak ramai-ramai itu kan, jadi hatinya tuh tergerak semua. Nah, makanya saya mengajak mereka semua nih dari CSC semua lah tuh yang masuk situ. CSC semua lah. Jadi kan nanti kita pun pasti ada timbal baliknya juga. Misalnya nih, ada lagu ini kan pertamanya lagu ciptaan. Nah, ciptaan dari saya dibawa nama band. Nah, habis itu nanti sebaliknya pun gitu karena lomba ini bukan hanya sekali. Gitu. Jadi ada timbal balik. Terus. Nah, apakah harus tetap dengan tim nih? Kita pun di WA kan kita ada grup juga, kita konfirmasi dulu. Iya. Gitu ya. Kita konfirmasi ada lomba nih, ikut gak gitu bah. Pasti kita konfirmasi lagi nih. Kalau Anda kan ikut lomba lagi, apa harus bawa nama Cirket terus atau ganti nama lain gitu, atau dari Oni dan lain sebagainya? Kalau Anda kan nanti kalian ikut lomba. Kalau ikut lomba lagi tergantung dari semua ini nih yang di dalam grup tadi nih. Kita kan buat nama grup event musik. Di grup event musik namanya. Tergantung dari mereka lagi. Kalau saya sih ikut ya nih. Gitu Wah. Kalau saya ikut-ikutnya tergantung dari mereka lagi. Misalnya nih pernah misalnya lah contohnya kan ada lomba event lagi ini kan lomba COVID lagi lah misalnya. Misalnya yang ikut nih Yatno. Usah lomba COVID lah. Misalnya lah contohnya Yatno nih ngajak nih. Jadi semua tuh ada timbal balik. Yatno fit semua lagi. Sebaliknya pun kayak gitu. Erika ada lagu ciptaan dia kan. Nanti fit pun sama gitu semua. Jadi ada timbal balik semua. Itu maksud saya tadi itu. Oh, jadi udah buat entertainment musik sendiri lah berarti kalian sekarang? Rencana. Kayak contohnya itu, Pak. Rencananya gabungan dari semua musik berarti udah ada lah kalian buat dengan terbentuknya dengan terciptanya lagu ini. Gimana nih? Entertainment musik kan apa tadi namanya? Entertainment Apa kalian ini kan apa tadi
Berarti kalian tuh udah punya apa ya, kayak grup gitu lah, kayak kalau kayak Ahmad Dhani itu kan Republik Cinta Ahmad Dhani, Republik Cinta kan. Nah, kalian berarti ada juga dong nanti seperti itu. Kayak label lah, label satu semua. Kalau untuk label kan karena label kita pakai nama label usaha semua. Kalau saya kan Graphical, Oni DM Studio. Tapi kita nih dalam usahanya masing-masing, macam Ethno, Edu, kita gabungkan jadi satu, masukkan di grup. Itu yang sebetulnya kan musik tadi itu. Musik. Event musik namanya ya. Jadi itu kalau kita kan sambil juga usaha tadi itu kita promosi kan. Ya, kalau saya kan biasanya ngurus job pre-wedding, tapi saya mau coba nih masukkan ke video klip. Kalau si Oni itu dengan Ethno kan dah terbiasa dengan musik. Karena tuh saya tuh ingin buatnya kayak gitu. Kita bersaing lagi. Macam kalau untuk studio kan macam Masterman dah ada. Kokodan kan dah ada, tapi kita buat agak berbeda dengan ciri khas. Jadi tuh kualitas tuh ada masing-masing. Kualitas tuh persaingan pasti ada. Udah ada inilah bagian-bagiannya lah. Udah ada bagian-bagiannya gitu udah. Melihat seperti ini kan, kira-kira 3 orang. Apakah nanti akan tambah personil lagi? Mungkin kayaknya nambah kayaknya. Kayak ini sebenarnya akustika, genrenya nih masuk di masuk di akustika, masuk di band kah, gimana sih sebenarnya? Awalnya ini terbentuknya maunya kayak gimana? Awalnya sih dari kawan saya kan, dari anggota juga, anggota saya di sini. Ini pertamanya usulan dia nih, bagus kita buat indie gitu Pak, dibuat agak-agak indie. Ya, akhirnya dibuat simpelnya, pertama kan gitar, vokal dengan sape. Iya. Pertama rencana yang untuk Ella Betra kemarin kan ada kajonnya nggak ada, ya udah jadi kita bertiga. Jadi kita buatnya indie gitu aja, ala-ala indie. Kalau mereka nanti ditambahkan personil baru, apa akan merubah musik kalian atau tetap dengan ciri khas sampai sekarang yang sekarang udah dibentuk? Kalau kita nama personil nggak masalah. Intinya yang buat khasnya tadi itu kita liriknya pasti kita buatkan puitis. Liriknya pasti kita buatkan puitis. Kebanyakan yang udah umum kita buatkan puitisnya lagi. Kalau tetap musik tetap gila ya. Kalau untuk di Indonesia kan, untuk lagu ini tuh macam India tuh kan ya indie tapi ada IDM-nya. Rencana pun saya mau buat kayak gitu juga, tergantung dari personil lagi nih, tergantung dari personalnya lagi, apakah dia mau atau tidak. Itu dia. Nanti yang pengen direkrut tuh pemain apa nih sebenarnya? Yang pengen direkrut nih, yang bisa main alat apa ya? Mau tambah vokalis kah, atau pemain musik nih? Belum ada pikiran sih saya nih. Belum pikiran, masih fokus di situ. Bagi tugas juga, usaha musik. Bagi usaha juga. Bagi otak nih. Mantap. Oke bro, pertanyaan terakhir lah mungkin dari saya ya. Mungkin waktunya juga udah mepet juga bro, udah mau habis live kita 1 jam loh. Di Instagram 1 jam saja. Kira-kira nih kedepannya nih mau buat project apa lagi? Mungkin kita buat single kedua lagi. Lagu ciptaan saya pun udah ada siap. Jadi ini kan untuk yang kriket ini bukan hanya lagu ciptaan saya semua. Saya ini kan ada beri saran untuk mereka. Jadi bukan hanya untuk lagu ciptaan tapi kalian juga gitu. Jadi ada masing-masingnya. Udah saya hari ini misalnya nih bulan ini saya yang buat musik ciptaannya kan. Selanjutnya bulan depannya lagi mereka lain lagi. Gitu dah. Akan tetap bawakan dalam versi Indonesia kah, atau nanti suatu saat nanti mau bawakan
lagunya lah ya, dengan bahasanya, bahasa Dayak. Kalian ini kan Indonesia nasionalnya dapat, habis itu etnisnya juga dapat kan. Apa nanti penyanyinya ini mau suatu salah nanti. Sekarang kan lagi banyak bawakan lagu Indonesia kan. Nanti mau bawakan lagu Dayak, ada nggak sih kepikiran dengan bahasa Dayak lah contohnya? Pikiran sih ada, pikiran kita ada. Tapi lihat aja lah nanti. Kena di mana ya? Nanti taruhnya nanti di mana gitu, Pak. Mungkin kita campurkan juga lah kali kan. Ada Indonesianya sebagian, ada Dayaknya sebagian. Mungkin kayak gitu juga. Mantap. Biar tak pusing-pusing kan, jadi Indonesianya dapat, Dayak pun juga dapat bahasanya. Macam lagu lagi kan, nah kan gitu. Iya, iyalah. Tambah di musik IDM kan? Internasional. IDM dengan etnis luar biasa. Jadi sekarang abang nih stay-nya di Pontianak kan di mana bang? Kita stay di Pontianak. Stay di Pontianak. Terakhir lagi lah buat anak-anak muda yang sekarang lagi terjun di industri musik yang sekarang lah ya, yang padu dengan bahasa dengan musik nasional, dengan musik nasional biasa lah, dengan musik etnis support abang buat mereka yang lagi pada turun gunung. Yang lagi mulai berkarya. Karena saya sih semangat, jangan nyerah gitu Pak, jangan nyerah. Ada karya kembangkan, ada bakat pun kembangkan. Mereka ada netizen yang jelek-jelekkan kita, masa bodoh, gitu ya masa bodoh. Toh mereka pun kan kebanyakan kan dia cuma ngomong yang menjelekkan kita, tapi tak bisa kayak kita. Kayak gitu dia. Berkarya aja terus kan. Anggap ya kita pikiran positifnya kan. Ini mungkin jalan kita bisa jadi rezeki dan bisa juga jadi yang lainnya juga. Mantap. Mungkin segitu aja lah bincangan kita siang hari ini. Mau sore sih, kalau di sini sih udah pukul 3 sini bang. Kalau di sana mungkin masih pukul 2-an kan? Mungkin. Duh bang Hendikus bangun tuh. Mungkin kita kasih jam 2. Jam 2 kan? Setengah 2. Beda. Soalnya aku sekarang tuh di Malaysia aku nih. Nggak ada stay di Kalbar. Iya nggak? Stay di Malaysia buat YouTube di sini. Awak Malaysia? Ya Malaysia. Ya aku sekarang di Malaysia. Aku kenal Jatno juga lewat sosial media. Habis itu kenal Edu lewat sosial media. Jadi kenal mereka lewat sosial media. Semalam kan ada bincang sama mereka nih. Anaknya Kak Tuagi nih. Kalian kan udah nih si Edo, Yatno, Parcel, hasil reactionnya semua tuh. Mungkin ini kenanya ke kita. Sukses selalu, ditunggu. Kapan pengumumannya nih bang? Kalau boleh tang? Pengumuman lombanya. Ya, kita cek dulu. Pengumumannya katanya sih akhir bulan ini. Pengumumannya nih. Oke, kawan-kawan. Halo, ada yang mau nanya enggak? Sebelum kami tutup live kami sore hari ini. Mungkin kawan Indonesia masih siang. Pengumumannya akhir bulan. Akhir bulannya. Boleh lah bang sekalian promosi biar mereka banyak. Gimana caranya buat dukung kalian nih? Banyak-banyak like ya. Nah, itu ya. Banyak berdoa. Semoga menang. Simpelnya. Oke, buat kawan-kawan jangan lupa ya. Buat kawan-kawan jangan lupa kalian like video dari mereka nih dari Cricket. Kalian bisa buka di Instagramnya Bang Perdison
kayak Inggris juga hidungnya. Geos, Bang Fredison Geos. Kalian boleh cek di situ lagunya hitam putih. Mereka lagi lomba. Ini adalah salah satu anak Kalbar yang sangat best dengan tim-timnya. Ada Yatno, ada Bang Oni, ada Edu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang terlibat dalam lagu ini. Semoga sukses lah buat kalian. Harapan aku sih tetap selalu berkarya dan tetap solid, kompak, tetap selalu kompak dalam berkarya. Akhir kata aku ucapkan Adil Catalino Bacuramen Kasaruga Pasangat Kediwata. Terima kasih Bang. Oke, Selamat hormat. Siap.